Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haidar Afnan dengan NIM 4222001026 dari Prodi Robotika. Pada video kali ini, saya akan mereview makalah yang berjudul A Cloud Robotic Solution to Improve Social Active Robots for Active and Healthy Aging, atau solusi cloud robotik untuk meningkatkan robot bantuan sosial untuk penuaan aktif dan sehat. Dalam konteks ini, makalah ini bertujuan untuk menyelidiki dan menilai potensi sistem cloud robotik untuk penyediaan layanan bantuan untuk penuaan aktif dan sehat. Sistem ini terdiri dari dua lingkungan cerdas yang berbeda, yang terletak di Italia dan Swedia, di mana robot layanan terhubung ke platform cloud untuk penyediaan layanan berbasis pelokalan kepada pengguna. Inovasi teknologi dalam robotika dan ICT merupakan solusi efektif untuk mengatasi tantangan dalam penyediaan layanan perawatan berkelanjutan sosial untuk populasi yang menua atau lansia. Pengenalan teknologi cloud baru-baru ini membuka peluang baru untuk penyediaan layanan robotik canggih berdasarkan kerjasama dari sejumlah robot yang terhubung, lingkungan cerdas, dan perangkat yang ditingkatkan dengan kemampuan komputasi dan penyimpanan cloud yang besar. Layanan robotik ini diuji dalam dua lingkungan realistis untuk menilai kelayakan. Layanan cloud robotik ini diuji dalam dua lingkungan realistis untuk menilai kelayakan umum sosial dan menunjukkan kemampuan untuk menyediakan layanan berbasis lokasi yang membantu dalam berbagai lingkup lingkungan. Kebutuhan utama lansia. Yang pertama yaitu untuk tinggal di rumah mereka sendiri dengan mempertahankan otonomi, kemandirian, dan kualitas hidup mereka, tetapi dalam konteks yang aman dan terjamin. Yang kedua, untuk aktif dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat untuk mengurangi rasa kesepian dan perasaan negatif secara umum. Yang ketiga, untuk mempertahankan kendali atas hidup mereka sendiri bahkan ketika mereka membutuhkan perawatan dan bantuan. Yang keempat, untuk meningkatkan perhatian dokter dan perawat terhadap kesehatan mereka. Karena orang tua menghabiskan lebih banyak waktu di rumah mereka, sistem kehidupan cerdas, rumah terlindung, dan lingkungan ramah usia dapat menjadi alat mendasar untuk membantu manula hidup mandiri, mengelola perawatan kesehatan mereka dengan benar, menunda atau mengakhiri kelembagaan, dan tetap aktif selama mungkin. Robot juga dapat memainkan peran mendasar dan meningkatkan utilitas dan efisiensi penggunaan teknologi dan layanan tersebut. Karena selain kemampuan mereka untuk memberikan dukungan fisik kepada orang tua, mereka juga dapat bekerja sama dan berinteraksi dengan mereka, sehingga memfasilitasi perawatan mereka dan membuat proses terapeutik lebih menyenangkan. Alasan RAS atau Robot as a Service meningkatkan aplikasi server tradisional. Pertama, elastisitas cloud memungkinkan pengalokasian peningkatan sumber daya, perangkat keras, penyimpanan, dan pemrosesan. Karena jumlah agen yang terhubung dan layanan yang diperlukan meningkat tanpa diskontinuitas atau kesalahan layanan. Yang kedua, redundansi sumber daya cloud membuatnya sangat tersedia dan lebih toleran terhadap kesalahan daripada pendekatan server klasik. Yang terakhir, awan dapat mengelola sejumlah besar koneksi simultan dari agen pintar untuk pengumpulan dan pemrosesan data, memungkinkan pemrosesan data besar dan menjalankan algoritma pembelajaran di bidang AAL dan robotika bantu. Pekerjaan terkait. Robotika jaringan memanfaatkan agen sensor nirkabel yang didistribusikan di lingkungan cerdas dan perangkat yang dapat dikenakan dan pribadi untuk memperkuat kemampuan penginderaan robot dengan informasi eksternal lainnya,
yang dapat meningkatkan efisiensi perencanaan robot dan kerjasamanya dengan pengguna akhir. Sensor yang didistribusikan di lingkungan juga dapat meningkatkan keamanan robot dengan memberikan informasi yang diperlukan untuk menghindari interaksi robot manusia yang tidak diinginkan yang berisiko dan berbahaya. Dengan demikian, lingkungan cerdas dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan penginderaan dan perencanaan robot, meningkatkan HRE, memfasilitasi pelacakan dan pemantauan pasien, dan juga memungkinkan pengenalan aktivitas harian yang lebih baik dan jangka panjang. Selanjutnya, integrasi robot ini di lingkungan cerdas dapat memberikan peluang baru dalam penilaian ketergantungan, penerimaan, dan kegunaan. Sensor eksternal dapat memberikan informasi tambahan dan tidak memihak sehubung dengan penggunaan kuesioner tradisional atau sensor yang terpasang. Jaringan sensor dapat melacak posisi pengguna sebelum, selama, dan setelah interaksi dengan robot. Lokalisasi dalam ruangan dapat memberikan data awal tentang posisi robot setelah bangun, reset atau kesalahan sensor bagian dalam atau sistem navigasi. Informasi ini dapat menyederhanakan prosedur dan mengurangi waktu bagi robot untuk menempatkan dirinya di lingkungan. Menggunakan sensor yang tertanam seperti pemindai laser, kamera, atau ultrasound. Sistem lokalisasi dan fitur yang digunakan untuk mengetahui posisi dan pose pengguna, serta kondisi lingkungan di mana robot dan manusia berinteraksi. Dianggap sebagai informasi penting untuk menerapkan perilaku robot yang dapat dipercaya secara sosial. Informasi yang diperlukan untuk menyediakan layanan tersebut dapat berasal dari sensor yang dapat dikenakan dan lingkungan serta fitur cerdas yang terdistribusi. Lokalisasi pengguna dalam ruangan khususnya adalah salah satu persyaratan paling menantang untuk sistem robot bantu saat ini. Lingkungan cerdas dianggap sebagai teknologi yang memungkinkan untuk meningkatkan navigasi robot, memberikan layanan pribadi langsung kepada pengguna, mengurangi waktu untuk pemberian layanan, dan meningkatkan keamanannya jika terjadi situasi kritis. Cloud mencakup layanan penyimpanan yang terdiri dari database atau DB dan DB Management Service atau DBMS, dan layanan komputasi yang terdiri dari modul pelokalan pengguna atau User Localization Module atau ULM, and Event Scheduler Module atau ESM, and Environmental Monitoring Module atau EMM, modul interaksi manusia robot atau Human Robot Interaction Module atau disingkat dengan HRIM, dan aplikasi web sebagai antarmuka pengguna grafis atau Graphic User Interface atau GUI. Hal ini memungkinkan penyediaan layanan robotik sesuai permintaan ke tingkat yang lebih besar yang pernah dilakukan sebelumnya. Penyedia layanan dapat memanfaatkan elastisitas sumber daya cloud untuk memberikan layanan robotika kepada pengguna sesuai permintaan, terlepas dari jumlah agen dan pengguna yang terlibat. Cloud akan menyediakan sumber daya untuk secara efisien melakukan layanan robot yang menantang, seperti pengenalan dan manipulasi objek, serta melakukan navigasi sosial dan interaksi manusia-robot tingkat lanjut. Teknologi komunikasi seluler dengan throughput tinggi saat ini, misalnya Wi-Fi, WiMAX, 3G, dan LTE, akan memastikan pertukaran dan data berkecepatan tinggi dan untuk transmisi data berkualitas tinggi antara agen robot dan cloud. Arsitektur sistem. Sistem RAS atau Robot as a Service dirancang agar dapat diskalakan dan sesuai dengan persyaratan untuk menyediakan layanan robotik baik di rumah atau di lingkungan panti asuhan. Dalam visi multi pengguna dan multi lingkungan. Ini terdiri dari agen pintar, perangkat keras yang didistribusikan melalui lingkungan fisik jarak jauh yang heterogen, dan agen perangkat lunak dalam platform cloud. Perangkat keras dipilih untuk memberikan dukungan fisik dan kognitif kepada pengguna dan antarmuka pengguna yang tepat untuk manajemen dan kontrol sistem. Jadi, secara khusus lingkungan cerdas ini dilengkapi dengan sensor terdistribusi dan dapat dipakai untuk mengekstrak informasi sebanyak mungkin tentang posisi pengguna dan status lingkungan. Sebuah robot diintegrasikan untuk memberikan dukungan fisik
dan kognitif kepada pengguna dan memanfaatkan perwujudan robot untuk meningkatkan penerimaan layanan. Penyimpanan dan pemrosesan data dilakukan oleh modul perangkat lunak di cloud, serta GUI untuk manajemen dan kontrol sistem. Agen perangkat keras yang termasuk dalam sistem ini adalah robot layanan, jaringan sensor nirkabel, dan perangkat pribadi seluler seperti smartphone dan tablet. Agen melakukan komunikasi machine to machine dan machine to cloud untuk bertukar data antara mereka dan cloud. Komunikasi machine to machine berlangsung menggunakan protokol Wi-Fi dan Zigbee dan diaktifkan. Semua agen untuk berkomunikasi satu sama lain dan berbagi data untuk pengambilan keputusan kolaboratif. Komunikasi machine to machine cloud diatur untuk mengirim data ke layanan penyimpanan cloud dan menerima informasi dan perintah. Platform cloud, DB atau database dan database machine cloud dirancang untuk menyimpan dan mengatur informasi untuk peningkatan perilaku sosial robot dan kualitas layanan. Cloud DB meningkatkan skalabilitas sistem karena kemampuan penyimpanannya yang besar dan aksesibilitas yang tinggi. DBMS mengelola semua entry dan query database serta memastikan privasi dan keamanan data yang membatasi akses hanya kepada pengguna yang berwenang. DB terdiri dari tabel nomor, mengumpulkan data tentang status lingkungan yang dipantau, sensor yang dipasang, dan pengguna. Database secara konseptual dibagi menjadi 3 bagian yang berbeda untuk meningkatkan skalabilitas sistem terhadap pengguna dan lingkungan. Secara khusus, ini terdiri dari 3 entitas utama. Yang pertama, 1 terkait dengan sensor, 1 untuk pengguna, dan 1 untuk lingkungan. Eksperimen dan metodologi. Eksperimen awal yang dilakukan untuk menguji keandalan modul DBMS dan menilai kinerja ULM dalam hal akurasi lokalisasi pengguna. Kedua modul cloud memiliki sifat yang berbeda dan dengan demikian mereka diuji sesuai dengan protokol eksperimental yang berbeda dan metrik tertentu dipilih. Eksperimen juga dilakukan di 2 lokasi percontohan jarak jauh untuk menilai kinerja DBMS dan agen ULM dalam konteks multilingkungan. Eksperimen tersebut dilakukan di rumah pintar yang terletak di Italia, Domo Casa Le Pescioli, Italia, dan kondominium perumahan yang dibantu di Swedia. Situs angin Örebro, Sweden. Secara khusus, situs angin dipilih untuk menunjukkan kemampuan mengelola fasilitas perumahan dan menyediakan layanan AAL dari jarak jauh dengan menerapkan solusi robot cloud. Dalam hal ini juga dilakukan penyiapan LNet dan SNet dalam eksperimen Domo Casa Lab situs Italia. Penanda khusus mewakili posisi setiap papan nirkabel yang terhubung ke LNet dan SNet. Kotak merah mengidentifikasikan sensor kehadiran. Lingkaran berwarna sensor di lingkungan mengukur suhu, cahaya, dan kelembapan. Kerucut biru menyoroti posisi dan orientasi secara sektoral yang terhubung untuk setiap jangkar yang dikhususkan untuk pelokalan pengguna. Hasil. Secara khusus, round trip time atau waktu perjalanan pulang pergi atau disingkat dengan RTT dihitung sebagai waktu rata-rata selama 24 jam dan untuk memperhitungkan penggunaan bandwidth yang bervariasi sepanjang hari. RTT juga dihitung pada malam hari 8 jam dan selama hari kerja 10 jam. Rata-rata RTT di Domo Casa adalah 40 ms. Sedangkan untuk situs Swedia RTT adalah 134,57 ms. RTT localhost yang diperoleh selama eksperimen adalah 7,46 ms dan digunakan sebagai benchmark. Data malam RTT dihitung dari tengah malam hingga jam 8 pagi. Sedangkan data siang hari RTT dihitung dari jam 8 pagi hingga jam 6 sore. Situs angin menunjukkan respon layanan yang lebih rendah, RTT layanan yang lebih tinggi karena
server jarak jauh untuk pelokalan pengguna ditempatkan di Italia pada jarak sekitar 2000 km. Nilai DL atau data loss dihitung sebagai rasio antara jumlah permintaan yang berhasil ditangani untuk posisi pengguna dan jumlah total permintaan. Secara khusus, permintaan posisi pengguna dikirim pada kecepatan 1 Hz ke DBMS untuk menstimulasikan panggilan sejumlah layanan robotik dari beberapa pengguna. Jumlah layanan gagal kurang dari 0,5% di Italia dan 0,002% untuk situs Engen. Hasil ini menunjukkan bahwa keandalan layanan yang sangat tinggi dan dapat dicapai bahkan pemantauan lingkungan yang sangat jauh. Kesimpulan, pekerjaan yang diusulkan menunjukkan kelayakan solusi robot awan yang diusulkan untuk penyediaan layanan bantuan berbasis lokasi dan dipersonalisasi untuk manula di lingkungan yang relevan termasuk rumah dan fasilitas perawatan. Berkat teknologi ini, robot juga diaktifkan untuk mengenali dan secara kasar menemukan pengguna tanpa menggunakan kamera, mematuhi masalah privasi, dan meningkatkan penerimaan sistem. Basis data cloud menyediakan basis pengetahuan bersama tentang posisi pengguna, lingkungan, dan status robot, dan bertindak sebagai papan tulis tempat agen pintar yang terhubung dapat mengatur atau mendapatkan data untuk terus memberikan layanan bantuan. Kemampuan untuk berbagi informasi yang relevan antara robot dan agen pintar yang terhubung akan meningkatkan robot dan kemampuan mereka untuk menyediakan layanan lanjutan bagi sejumlah pengguna. Kesempatan untuk mengarahkan robot ke pengguna tertentu dan memberikan bantuan khusus seperti pengobatan, penilaian status kesehatan, dan bantuan untuk berjalan. Layanan bantuan yang lebih kompleks dapat dicitrakan berdasarkan sistem yang diusulkan, di mana misalnya pengguna meminta dukungan berjalan atau berdiri atau pengangkutan objek. Untuk melakukan ini, integrasi robot manusia yang lebih kompleks akan disediakan dan sistem lokalisasi akan mencapai peningkatan yang lebih tinggi. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.